Yuk, pahami lebih dalam tentang laporan pertanggungjawaban LPJ Bendahara dan perannya dalam memastikan keuangan tetap akuntabel. Untuk memahami pentingnya laporan pertanggungjawaban LPJ Bendahara, kita harus merujuk pada dasar hukumnya. Yang pertama, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK Nomor 5 Tahun 2013 tentang kedudukan dan tanggung jawab bendahara pada Satuan Kerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK Nomor 5 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK Nomor 5 Tahun 2013 tentang kedudukan dan tanggung jawab bendahara pada Satuan Kerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Mari kita pelajari batasan dan tanggung jawab bendahara. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional kepada kuasa bond dan secara pribadi atas seluruh uang atau surat berharga yang dikelolanya dalam pelaksanaan APBN. Sementara itu, bendahara pengeluaran pembantu atau BPP bertanggung jawab atas uang yang dikelolanya dan wajib melaporkan pengelolaannya kepada bendahara pengeluaran. Ada syarat tertentu nih yang harus dipenuhi untuk memastikan tugas menjadi bendahara dijalankan dengan baik. Lalu, apa saja syaratnya? Yuk kita bahas. Yang pertama, berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Yang kedua, pendidikan minimal SLTA atau sederajat. Yang ketiga, golongan minimal 2B atau sederajat. Dan yang keempat, memiliki sertifikat bendahara yang diperoleh melalui proses sertifikasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan. Selanjutnya, yuk kita bahas lebih dalam tentang penatausahaan kas bendahara. Yang pertama, penatausahaan kas bendahara menggunakan rekening atas nama jabatannya pada bank umum atau kantor pos yang telah mendapatkan persetujuan kuasa bond KPPN. Yang kedua, bendahara dilarang menyimpan uang yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan APBN menggunakan rekening pribadi pada bank umum atau kantor pos. Yang ketiga, pada setiap akhir hari kerja, uang tunai yang berasal dari UP, TUP, hibah, dan kas lainnya yang ada pada kas bendahara pengeluaran atau BPP paling banyak sebesar 50 juta rupiah. Dan jika lebih, maka bendahara pengeluaran membuat berita acara yang ditandatangani oleh bendahara pengeluaran BPP dan PPK. Lalu, bagaimanakah caranya memastikan keuangan negara dikelola dengan transparan dan akuntabel? Salah satunya melalui laporan pertanggungjawaban LPJ Bendahara. Apa saja yang harus dilaporkan dan bagaimana prosesnya? Yuk kita bahas lebih lanjut. Yang pertama, pembukuan atas seluruh transaksi keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban bendahara harus menggunakan aplikasi Sakti. Yang kedua, bendahara pengeluaran atau bendahara penerimaan atau BPP wajib menyusun LPJ setiap bulan atas uang atau surat berharga yang dikelolanya. Yang ketiga, LPJ bendahara penerimaan ditandatangani oleh bendahara penerimaan dan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara. Yang keempat, LPJ bendahara pengeluaran ditandatangani oleh bendahara pengeluaran dan KPA atau PPK atas nama KPA. Dan yang terakhir, LPJ BPP ditandatangani oleh BPP dan PPK serta disampaikan kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat 5 hari kerja bulan berikutnya dengan dilampiri salinan rekening koran untuk bulan berkenaan dalam hal tanggal 5 jatuh pada hari libur. LPJ BPP disampaikan pada hari kerja sebelumnya. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait pengajuan LPJ ke KPPN. Yang pertama, batas waktu penyampaian LPJ bendahara adalah tanggal 10 bulan berikutnya. Dalam hal tanggal 10 jatuh pada hari libur, LPJ bendahara disampaikan pada hari kerja sebelumnya. Yang kedua, LPJ paling cepat dibuat dan dicetak tanggal 1 bulan berikutnya.
LPJ yang dikirimkan dan dicetak sebelum tanggal 1 bulan berikutnya tidak dapat kami proses. Yang ketiga, rekening koran paling cepat dicetak tanggal 1 bulan berikutnya dengan periode rekening koran yaitu 1 tanggal terakhir bulan berkenaan. Yang keempat, hasil cetakan rekening koran harus tercantum nomor rekening, periode, dan saldo akhir yang sesuai dengan buku pembantu bank. Yang kelima, seluruh Satker mengirimkan LPJ Bendahara Penerimaan, Pengeluaran, dan BLU melalui aplikasi Sakti, tidak lagi menggunakan aplikasi Sprint dan email. Yang keenam, nota konfirmasi penerimaan negara tidak boleh terdapat NA. Jika terdapat NA, mohon untuk mengecek kembali kesesuaian pada data NTPN, akun, nominal, nama penyetor, dan NPWP penyetor. Yang terakhir, validasi LPJ otomatis terbentuk pada Sakti ketika LPJ sudah berstatus divalidasi kasih KPPN. LPJ Bendahara bukan sekedar laporan rutin, tapi merupakan bagian penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Dengan sistem yang tertata, setiap rupiah bisa dipertanggungjawabkan dengan jelas. Jangan lupa terus update pengetahuanmu tentang pengelolaan keuangan yang baik. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.